Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istami Nikma dengan NIM 190730001. Saya mahasiswa Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani di Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari webinar Riset dan Kebijakan Penanganan Sampah Laut Indonesia. Dengan memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, jadi menurut catatan Bank Dunia, Indonesia ini merupakan penyumbang nomor 2 produksi sampah dengan jumlah 3,22 juta ton. Nah, pada nomor satunya itu terdapat pada Cina, sehingga dapat diperoleh sampah plastik yang kita hasilkan dalam per tahunnya yaitu dengan 480.000 sampai 1,29 juta metrik ton per tahun. Di dalam berbagai forum, salah satunya di Hamburg, Jerman, pada Juli 2017, pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan bahwa kita akan melakukan pengurangan sampah sebanyak 30%, penanganan sampah sebanyak 70%, dan pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70% pada tahun 2025. Nah, dengan pencemaran laut ini sangat mempengaruhi suplai pangan kita atau sumber protein yang berasal dari laut. Selanjutnya, ada beberapa tahapan ataupun strategi utama rencana aksi nasional penanganan sampah di laut. Yang pertama itu, kita harus membangun gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kegiatan. Selanjutnya dengan pengelolaan sampah yang berasal dari laut. Intinya kita harus dapat mengendalikan bagaimana sampah yang dikeluarkan, semua benda-benda yang apung yang ada di laut, yaitu salah satunya adalah kapal atau buangan kapal yang kita harus mengupayakan baik memberikan reward. Jadi setiap kapal nelayan itu harus ada tong sampah saat mereka di laut, sehingga sampah tersebut akan mereka buang ketika pada mereka di darat. Selanjutnya dengan penanggulangan sampah di pesisir, yaitu dengan membentuk suatu kelompok di muara-muara sungai yang tugasnya adalah menarik prinsip 3R. Selanjutnya yaitu dengan mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum, sehingga kemudian penelitian dan pengembangan. Nah, jadi pada saat ini pemerintah sudah meletakkan sensor pada kumpulan sampah yang mengalir ke laut, dan mereka akan melihat bagaimana pergerakan arus dan di mana mendaratnya sampah itu. Ada beberapa tantangan utama pengeluaran sampah atau pengelolaan sampah, yaitu adanya keterbatasan pembiayaan, performa daerah, keterbatasan lahan, dan kapasitas operasional. Selanjutnya, bagaimana teknologi pengumpulan sampah di laut dan di sungai, yaitu dengan menggunakan kapal untuk menangkap sampah. Nah, jadi ada kapal khusus untuk melakukan penangkapan sampah yang ada di laut dan di sungai. Adapun tracking sampah laut di perairan Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan sampah laut serta pengembangan metode tracking dan monitoring. Adapun sumber-sumber pencemaran yaitu berasal dari limbah industri, limbah transportasi seperti buangan minyak oli bekas, limbah rumah tangga, contohnya sampah. Adapun limbah domestik, selanjutnya ada juga tumpahan minyak dari kapal atau adanya kasus sedimentasi. Sampah laut merupakan sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan parit yang mengalir ke laut atau yang berasal dari kegiatan laut. Nah, sampah plastik ini merupakan sampah yang mengandung senyawa polimer yang sangat sulit untuk diuraikan. Jadi, selanjutnya itu ada dampak pencemaran sampah laut. Yang pertama itu ada dari segi ekologis, di mana
sampah laut ini akan merusak habitat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pada segi ekonomi. Jadi, kalau kita banyak sampah di laut, turis ini akan berkurang untuk mengunjungi laut kita. Adapun menurunnya tingkat tangkapan ikan pada nelayan. Jadi kalau sampah ini banyak di laut, ikan-ikan kan pada mati. Ataupun ya, jadi nelayan ini akan menurun tingkat penangkapan ikannya. Selanjutnya ada pada kesehatan dan estetika. Adapun zat yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Selanjutnya dampaknya akan merusak pada ekosistem. Adapun cara bagaimana kita dapat mengurangi sampah laut yaitu dengan menggunakan sedotan dari stainless dan mengurangi sedotan dari plastik. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan tumbler untuk minum. Selanjutnya dapat menggunakan keranjang atau tas kain saat kita berbelanja, tidak menggunakan plastik lagi. Dan mengganti styrofoam dengan kotak makanan sendiri untuk bekal makanan sendiri. Nah, sekian penjelasan ringkasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.